6 saran atau tips untuk bertahan melawan serangan iblis. Yang pertama, menghindari kesempatan berbuat dosa. Para eksorsis menjelaskan bahwa akumulasi dosa memberikan peluang pada setan atau iblis untuk menyerang. Tidak ada yang diinginkan si jahat, kecuali mendorong manusia untuk jatuh dalam dosa. Hampir seluruh aktivitas setan atau iblis adalah menggoda manusia untuk jatuh. Maka hal terbaik yang harus dilakukan adalah mengikuti nasihat klasik para bapa pengakuan, menghindari kesempatan berbuat dosa. Jika perlu, hancurkan kesempatan itu dan mengambil keputusan yang drastis jika perlu. Bahkan seorang eksorsis justru lebih ekstrim. Misalnya, jika handphone menjadi media yang banyak mendatangkan godaan daripada hal yang baik, buang saja handphonenya. Sangat radikal memang. Eksorsis juga menjelaskan ketika penuh dengan godaan, itu seperti salib. Dalam perang melawan pencobaan atau godaan, pejamkan mata. Lihat Yesus di kayu salib dan katakan kepadanya, Tuhan, kupersembahkan pencobaan ini kepadamu, dan kumohon, ubahlah menjadi rahmat untuk menyelamatkan banyak orang yang akan melakukan dosa yang sama. Dengan cara ini, pencobaan atau godaan diarahkan pada reaksi dan tanggapan yang paling efektif, yakni doa untuk diri sendiri dan orang lain. Lalu yang kedua, datang ke pengakuan dosa atau sakramen tobat. Sakramen tobat atau pengakuan dosa tidak hanya berfungsi untuk mengampuni dosa, tetapi juga untuk mengusir setan. Jika kita mengumpulkan dosa-dosa serius dalam jangka waktu yang lama, ada setan yang mengikat kita dan dapat menyerang kita dengan menguasai, menyerang, atau merasuki. Karena alasan inilah, pada saat imam memberikan absolusi atau pengampunan dosa, banyak yang mengalami perasaan lega, ringan secara fisik. Pengampunan tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga dari setan-setan yang terikat pada dosa itu. Lalu yang ketiga, berdoa kepada malaikat pelindung setiap hari. Masing-masing kita memiliki malaikat pelindung yang terkait dengan kita. Kita juga memiliki setan yang tugasnya membuat kita berdosa. Malaikat pelindung tersebut memiliki banyak kekuatan dan semakin banyak kita minta, semakin banyak memberikan bantuan kepada kita. Oleh karena itu, tips atau nasihat ketiga untuk mencegah atau melawan godaan adalah berdoa kepada malaikat pelindung. Setiap pagi, berterima kasihlah kepada Tuhan untuk hari yang baru dan juga mengucap syukur dan berterima kasih atas malaikat pelindung. Berterima kasih atas bantuannya. Sampaikan kepada malaikat pelindung tentang dosa dan kesulitan yang akan kita hadapi sepanjang hari dan mohon perantaraan doanya untuk kita. Maka hari yang dimulai dengan seperti itu akan terasa berbeda dan berkembang. Lalu yang keempat, mengawali pagi dengan doa. Ini berkaitan dengan tips yang ketiga, yakni menumbuhkan kebiasaan doa pada pagi hari. Mengawali seluruh hari dengan doa juga memasukkan dalam doa orang-orang yang perlu kita doakan. Tips kelima untuk melawan godaan setan adalah memurnikan keinginan. Ada begitu banyak keinginan kita yang sebenarnya tidak murni dipengaruhi oleh godaan-godaan. Maka menyerahkan segala rencana dan keinginan kita pada kehendak dan rencana Tuhan membebaskan kita terhadap godaan setan. Dan yang terakhir, mempersenjatai diri dengan doa. Kita harus menyadari bahwa mau tidak mau, kita semua terlibat dalam pertempuran rohani. Untuk itu, seseorang harus melengkapi dirinya dengan senjata rohani. Dalam hal ini, senjata rohani bisa kita ambil dari harta rohani gereja yang begitu banyak. Misalnya, devosi kepada hati kudus Yesus yang berfungsi membangun relasi emosional untuk menyuburkan kehidupan doa. Juga doa rosario yang memungkinkan kita merenungkan kehidupan Yesus melalui bundanya. Devosi juga mendorong orang masuk lebih dalam ke dalam persekutuan Allah Tritunggal, orang-orang kudus, dan para malaikat.
Inilah tips bagaimana kita bisa melawan godaan setan atau melawan si jahat dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati.